maka puasalah engkau sebagaimana puasanya Nabi Daud, yaitu puasa sehari kemudian berbuka sehari, puasa sehari tidak puasa 1 hari. Maka setelah itu Abdullah bin Amr bin As berpuasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau sudah senja, ketika beliau sudah tua, beliau pun menyesal. Beliau mengatakan, ya laitani akhadtu rukhsah minan Nabi SAW. Sekiranya aku mengambil keringanan dari Nabi SAW, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, yang pahalanya seperti puasa sepanjang tahun. Maka Abdullah bin Amr menyesal. Ketika beliau sudah tua, beliau menyesal. Kenapa beliau tidak berpuasa sebagaimana dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka dalam hadis yang mulia ini kita bisa simpulkan bahwasanya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kualitas ibadah, bukan kuantitas ibadah. Begitu banyak orang yang banyak ibadahnya namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Begitu banyak orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi ketika di masa mudanya saja, ketika di masa tua, ketika sudah mulai kondisi tubuh lemah, maka mulailah dia meninggalkan ibadah-ibadah yang rutin dia laksanakan. Karena itu Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita sanggupkan. Bukan banyaknya yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kualitas ibadah tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Agar kami uji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, agar kami menguji kalian siapa yang paling banyak, bukan. Tapi Allah katakan, "Ayyukum ahsanu amala." Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya amalan yang paling bagus adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas. Amalan yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, amalan yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bagi kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan berusaha untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dengan belajar mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ibadah kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya segala sesuatu yang dianggap baik oleh akal kita belum tentu benar menurut syariat. Demikian juga para sahabat, 3 orang sahabat yang kita sebutkan tadi dalam hadis, mereka mengira bahwasanya dengan sholat sepanjang malam tanpa tidur, mereka mengira bahwasanya dengan puasa sepanjang siang tanpa berbuka, mereka mengira bahwasanya 20 jam tidak menikah adalah ibadah yang paling agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap baik amalan yang mereka lakukan itu. Akan tapi apa yang mereka dapat? Nabi SAW bahkan mencela. Nabi SAW tidak meridhoi ibadah yang mereka lakukan. Beliau tidak suka ibadah yang mereka lakukan. Karena apa? Karena tatkala mereka melakukan ibadah tersebut, ibadah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka tentunya ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mereka dapatkan hanyalah rasa sakit saja dan rasa lelah. Karena Nabi SAW di akhir hadisnya beliau katakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Tentunya para sahabat tadi bukan membenci sunnah Nabi SAW, mereka hanya ingin menandingi ibadah Nabi SAW. Mereka hanya bersemangat karena mereka dalam masa muda masih semangat, masih jiwa mereka masih kuat, masih menggelora.
Bagaimana keadaan para pemuda sekarang? Karena Nabi SAW mengarahkan mereka sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW sholat malam, Nabi SAW juga tidur, Nabi SAW berpuasa, Nabi SAW juga berbuka, Nabi SAW juga menikah. Karena Nabi SAW menegur mereka, jangan sampai mereka beribadah, melampaui batas dalam beribadah. Karena itu sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Tidak berlebihan, bersikap sederhana dalam melakukan sunnah Nabi SAW, dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh akan kami perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka sedikit apapun ibadah yang kita lakukan, akan kami kita lakukan dengan terus menerus, dengan continue, dengan istiqomah, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Warga Nabi SAW pernah bersabda, khairul amali aqallu wa khairul amali adwamu wa qalla. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit akan tapi terus menerus. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit akan tapi terus menerus. Ini yang hendaknya kita lakukan. Kita beramal sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, meskipun ibadah tersebut hanya sedikit. Tapi kalau kita kerjakan secara terus menerus, insya Allah kita tidak akan bosan. Berbeda dengan orang yang beribadah dengan ibadah yang banyak sekali, karena modal semangat saja, karena modal anggapan baik. Akan tapi ketika dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah, ibadah tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, bahkan banyak sekali yang ditambah-tambahkan. Bahkan tentunya yang akan didapatkan tidak lain hanyalah rasa lelah dan capek saja. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatan, dari segala godaan syaitan yang senantiasa mengajak manusia untuk mengamalkan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwasanya seorang muslim tatkala dia mendengarkan suatu berita, ketika dia mendapatkan suatu kabar, hendaknya senantiasa dia bertabayun, senantiasa dia mengecek kebenaran berita tersebut. Jangan sampai berita yang dia dengar langsung dia sampaikan ke orang lain. Dan itu Nabi SAW dalam hadis yang mulia ini, ketika beliau mendengar dari istri-istri Nabi SAW tentang 3 orang pemuda yang sangat bersemangat dalam beribadah, yang ingin menandingi ibadah Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Antumul ladzi qultum kada wa kada. Kalian kan yang mengatakan demikian dan demikian, yang mengatakan bahwasanya aku akan berpuasa tanpa berbuka, yang mengatakan bahwasanya aku akan sholat malam tanpa tidur, yang mengatakan bahwasanya aku akan berbujang dan tidak menikah. Nabi SAW tanya langsung kepada mereka, tidak langsung mencela mereka di hadapan para sahabat yang lain. Nabi SAW tanya terlebih dahulu kepada mereka, menanyakan apakah benar yang mereka katakan. Maka kaidah yang berharga ini yaitu senantiasa kita bertabayun, senantiasa kita mengecek kebenaran suatu berita. Jangan sampai berita yang kita dengar, berita yang kita baca, kita sampaikan kepada orang lain tanpa meneliti terlebih dahulu, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran berita tersebut. Karena berapa banyak berita-berita yang hoax, berita-berita yang dusta yang tersebar di masyarakat, yang akhirnya menimbulkan permusuhan, pertikaian, dan hilangnya keamanan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan taufik olehnya dan dimudahkan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita seluruhnya senantiasa berhati-hati dalam menerima kabar. Jangan sampai kita dengan bermudah-mudahan menyampaikan kabar yang belum tentu kebenarannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu kana ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan penjelasan hadis yang kita sebutkan dalam khutbah yang pertama, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Pelajaran yang kelima, dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya, khususnya 3 orang sahabat yang ingin menandingi ibadah Nabi SAW. Nabi SAW berkata, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Maka hendaknya bagi seorang muslim yang mengaku dia cinta kepada Nabi SAW, hendaknya dia senantiasa mentaati apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Senantiasa dia membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Karena hakikat dari kita bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berat ibadah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya adalah kita mentaati Nabi SAW, kita mencintai Nabi SAW, kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena betapa banyak orang yang mengaku cinta Nabi SAW, akan tapi dia meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, bahkan dia membenci sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena dalam hadis ini Nabi SAW berkata, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Kalau siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulku, barang siapa yang menentang Rasul SAW dan mengikuti sunnah selainnya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, setelah datang petunjuk yang jelas kepadanya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya orang-orang yang selain para sahabat, yaitu orang-orang yang beriman. Yaitu di sini dijelaskan oleh para ulama, ghayra sabilil mu'minin, yaitu jalannya selain jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena mereka lah yang pertama kali mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pertama kali memahami Al-Quran setelah Nabi SAW. Mereka yang pertama kali memahami sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka barang siapa yang tidak mengikuti Nabi SAW dan tidak mengikuti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Nuwallihi ma tawalla." Kami akan biarkan dia di dalam kesesatan. Ini ketika di dunia. Ketika di akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nuslihi jahannam." Dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali, wa sa'at masira. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya kita mencintai Nabi SAW. Mencintai Nabi SAW dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Kita berbanyak amalan-amalan kita yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Meskipun amalan tersebut hanya bisa kita lakukan dengan sedikit, atau yang penting apa? Yang penting amalan tersebut sesuai dengan sunnah Nabi SAW, meskipun sedikit yang kita lakukan. Akan tapi secara kontinu, secara terus-menerus, itulah yang akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dari umat Nabi SAW yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi SAW yang akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Karena syafaat Nabi SAW diperuntukkan kepada umatnya yang cinta sunnah Nabi SAW. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi SAW yang mencintai Nabi SAW dengan menjalankan sunnah-sunnah beliau SAW. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, "Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لبالصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض